Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla, berkat rahmat hidayah dan juga waktu serta kesempatan dan nikmat Islam sehingga kita semua bisa berkumpul di sini, tentu dengan tujuan adalah untuk memberikan edukasi. Gitu ya teman-teman sekalian. Salam serta taslim senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang telah memperkenalkan Islam kepada kita sehingga kita umat Islam memahami antara hak batil itu sesuatu yang nyata pertentangannya, bukan sesuatu yang abu-abu, tetapi sesuatu yang nyata yang Allah kemudian ajarkan. Kebatilan adalah kebatilan dan yang hak kebenaran itu mutlak adalah kebenaran. Misi. Pengikut Yesus palsu, ya. Jadi harus ada pengikut Yesus palsu yang kemudian fungsinya adalah menyesatkan banyak orang, di mana Yesus palsu ini mendatangi manusia untuk menyesatkan manusia dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Yesus," mengaku sebagai Mesias tetapi bukanlah Mesias, mengaku sebagai juru selamat tapi juga bukan juru selamat. Siapakah di antara manusia keturunan Adam yang telah dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri di dalam kitab saudara kita Kristen? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, "Akulah Yesus Kristus, akulah Mesias." Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapakah banyak orang yang menjadi pengikut Yesus palsu ini? Ini memang agak sensitif teman-teman. Tapi dengan tema ini kita berharap teman-teman kita non-muslim bisa memahami bahwa memang nyata bahwa ada pengikut palsu dari Yesus palsu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Allah ya Isa," berkatalah Allah kepada Isa putra Maryam, "A anta qulta linnas," apakah engkau yang mengajarkan manusia takhizuni, untuk menjadikan dirimu, ya, dan juga ibumu, wa ummi ilahaini min dunillah, sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai sembahan selain daripada Allah. Nabi Isa kemudian mengatakan, "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq." Nabi Isa mengatakan tidak. Nah, dari sini, dari ayat suci Al-Quran ini, sahabat-sahabat sekalian, membuktikan bahwa ada penyembah Nabi Isa alaihissalam. Ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Ini Al-Quran yang mengatakan.
A'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka manusia ini untuk menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Artinya bahwa Nabi Isa ada yang menuhankan dia. Umat Islam gak mungkin menuhankan Nabi Isa. Hindu, Buddha mustahil menuhankan Nabi Isa. Lalu siapa yang menuhankan Nabi Isa ini? Tidak ada, bang. Kenapa bisa tak ada? Al-Quran tidak mungkin keliru. Gak ada, bang, yang menyembah Nabi Isa. Oh ya? Mungkin ada kali, cuma namanya yang diganti. Karena di hadapan pencipta langit dan bumi nanti hanya ada satu nabi yang akan bangkit setelah kehidupan di bumi, yang berasal dari tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Hanya ada satu. Kita menyebutnya Nabi Isa. Oh, ternyata tetangga menyebutnya Yesus. Berarti Nabi Isa yang kemudian mereka sebut Yesus, itulah yang dimaksud di dalam Al-Quranul Karim. Adanya orang yang menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam dalam nama yang mereka panggil dengan sebutan Yesus. Nah, ternyata ketika Al-Quran mengatakan itu, apakah engkau yang mengajarkan menyembah dirimu selain daripada aku? Ternyata Nabi Isa mengatakan tidak. Nah, berarti memang ada penyembah-penyembah di muka bumi ini yang menyembah selain dari pencipta langit dan bumi, yang nyata-nyata menyembah Isa yang palsu atau Yesus yang palsu. Saya kira begitu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Bang Suma. Sore juga. Dari agama mana ini, abang? Kristen, Bang Suma. Kristen Protestan atau Katolik, abang? Protestan, Bang Suma. Oke. Mohon izin, silakan buka kamera, bang. Saya sudah kirim Belum permintaan. jadi, belum banyak ikut. Itu saya sudah kirim permintaannya dan bisa kok. Bisa. Tinggal 20 detik sudah bisa buka kamera. Nggak bisa, ini udah dicoba tapi nggak bisa-bisa. Bentar lagi ya. Saya coba kirim lagi ya. Oke, silakan. Anda tinggal terima dan simpan, bisa kebuka. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Pemberitahuan di sini mengatakan bisa. Di sini nggak bisa, udah coba tapi nggak bisa-bisa. Oke, sayangnya abangku di sini diskusi harus buka kamera soalnya. Gimana dong? Ya udah nggak apa-apa, turunkan aja. Oke. Makasih. Sama-sama. Dusta dalam segala hal. Padahal bisa. Di sini pemberitahuannya udah terkirim permintaan, tapi dianya tidak mau buka kamera. Iya. Jadi tema ini mungkin kesempatan dari saudara kita Kristen untuk memberikan edukasi bahwa mereka adalah pengikut Yesus asli gitu ya. Tetapi ketika mereka mengaku sebagai pengikut Yesus asli, mereka harus menunjukkan pengikut Yesus palsunya yang mana. Karena Yesus menubuatkan adanya Yesus palsu. Yang mana Yesus palsu ketika datang menyesatkan banyak orang. Nah, mana banyak orang yang disesatkan Yesus palsu ini? Gitu ya, teman-teman. Ini kesempatan saudara kita Kristen untuk melakukan pembibelan, menyampaikan Bible kepada seluruh makhluk, dengan mereka membersihkan diri mereka bahwa
kami ini pengikut yang asli. Pengikut palsu itu ya mungkin bom-bom atau edis. Ya, saudara Kristen ini harus menyampaikan ini ke kita. Kita menunggu pakar-pakar Bible untuk hadir di sini. Halo saudara, selamat sore. Sore bang. Dari mana bang? Katolik, Protestan? Islam. Ada yang ingin disampaikan bang? Itu yang Kristen bang. Maksudnya? Bang Arif, ini saya nggak pakai anti rungkat. Nggak bisa saya ulang-ulang terus, belum bisa. Mungkin nanti diupdate lagi. Saya sudah update tadi, tapi nggak bisa masuk. Udah matikan HP juga nggak bisa lagi. Apa-apa. Yang penting pelan-pelan kan, jangan sampai kena tombak gitu. Makanya teman-teman saya minta di posting ulang tab-tabnya supaya kita nggak kena tombak teman-teman. Love orange-nya juga supaya komal kita kuat, karena ini bukan anti rungkat. Silakan saudara-saudara kami non-muslim naik, kita diskusi pengikut Yesus palsu ini siapa gitu ya. Kok langsung turun? Naik dulu bang, naik dulu sini. Jelaskan kita, tunjukkan kepada kita pengikut Yesus palsu itu siapa, pengikut Yesus asli siapa gitu. Karena harus ada pengikut asli, harus ada pengikut palsu. Karena Yesus mengatakan Yesus palsu akan datang menyesatkan banyak orang. Gitu. Silakan teman-teman, nggak usah sungkan, nggak usah malu-malu. Yang penting mau buka kamera. Buka kamera, kita diskusi, jangan ngamuk, jangan marah. Nek ajak sini, diskusinya yang bagus. Tadi malam itu ada pendeta katanya yang ingin berdiskusi dengan Bang Suma gitu ya. Akan tetapi dia minta setelah dia susun materi panjang lebar, dia udah persiapkan materinya katanya. Tahu-taunya ribut dengan masker. Saya mau naik kalau maskernya Bang Suma dibuka. Karena materi saya sudah matang katanya, percuma saja saya naik kalau saya tidak bisa permalukan Bang Suma. Kalau dia pakai masker orang tidak tahu bahwa yang dipermalukan sama dia ini adalah Bang Suma, maka harus buka masker kata dia. Padahal orang sudah pada tahu tampilan Bang Suma itu dengan pakai masker, orang semua tahu oh ini Bang Suma. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai alasan ini bukan Bang Suma karena dia pakai masker. Enggak lah, justru kalau saya buka masker orang susah untuk mengenal ini Bang Suma atau bukan gitu. Makanya kalau saya keluar dari rumah saya tidak pakai masker, orang nggak tahu. Begitu saya pakai masker, Bang Suma kan, Bang Suma ya. Nah itu, jadi lebih aman saya keluar tidak buka masker gitu. Nah jadi kalau teman-teman Kristen ini, khususnya Pak Pendeta yang tadi malam katanya mau mempermalukan saya, ya lebih cocok pakai masker gini, naik, kita diskusi dua arah. Silakan temanya Anda yang tentukan, saya ngikut aja, tema apapun itu, ya selama tidak hujat-hujatan, ya saya pasti ikut gitu. Begitu saudara. Jadi kalau pendeta mau diskusi dengan Bang Suma nggak usah terlalu banyak syarat.
harus buka kamera, harus buka masker lah. Nggak usah kayak gitu-gitu, naik aja ke sini. Kita diskusi pelan-pelan. Apa ini? Melodi mengundang untuk melakukan co-host. Oh, mau PK dia. Ayo silakan teman-teman non-muslim naik. Ajukan permintaan, multi aja langsung. Kita diskusinya yang sopan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Ya. Saya sangat ngefans sama Ya, terima kasih yang teman-teman sudah mendukung, yang ngefans. Saya juga di sini karena saya ngefans sama kalian. Kalau saya tidak ngefans, ngapain saya di sini kan gitu ya. Makasih yang sudah memberikan dukungan berupa doa, berupa gift, waktu dan tempat untuk nonton, baik yang di YouTube maupun yang ada di sini ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Ya, Allah akan membalaskan kebaikan antum semua dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan teman-teman non-muslim naik ke sini. Ini tema untuk kalian nih, pengikut Yesus palsu. Karena kan ada pengikut yang asli kan gitu ya. Kalian yang asli. Nah, bantu saya cari yang palsu itu yang mana? Kalian adalah pengikut Yesus yang asli, oke, menurut kalian. Tapi pengikut palsunya, ayo kita cari sama-sama gitu kan. Siapa pengikut palsu itu? Kalian asli kan? Nah udah, kalau begitu mari sama-sama kita bantu yang palsu itu siapa. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Assalamualaikum Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terlibat nih. Baik, alhamdulillah. Thank you, Orang Bugis tapi di Papua ini. Oh, di Papua. Iya, saya senang sekali nonton kita punya ini. Kalau kita ada di Alhamdulillah. kadang saya ketawa-ketawa melihat ini karena kadang diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat akurat tidak bisa tertangkis. Jadi kadang saya ketawa-ketawa itu. Iya. Iya. Saya di Bagaimana Papua, di sana? saya dari Aman? ini. Saya orang Bugis juga dari Baru, dari orang saya orang Baru. Orang baru ki, oh iya. Iya. Tuan rumah tuh Tapi saya di Papua kayak ini sudah lama di Papua kayak ini. Tapi saya mencoba tadi multi diterima, alhamdulillah. Iya. Iya, sekedar begitu saja Bang Sumaya, dilanjut Oke. saja. Ya, sehat selalu. Baik. Mohon maaf lahir Sehat-sehat, batin. Ki. Mohon maaf lahir dan batin. Makasih banyak. Masya Allah, teman-teman. Dukungan datang dari mana-mana, dari Papua, dari luar negeri juga ada kadang ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kembali lagi kepada tema kita, pengikut Yesus palsu. Yesus palsu kan ada tuh, kata Yesus sendiri kan ya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian, memakai namaku dan berkata, akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Waktunya sudah dekat. Jangan kau mengikuti dia. Waktunya sudah dekat berarti ya di abad-abad pertama gitu. Bukan waktunya masih lama sampai ke abad kedua, ketiga enggak. Tetapi datangnya pada abad pertama. Gitu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Ini naik-naik kok langsung terjeda ya?
Halo Mas Eko. Makasih Bang Arif. Kita naikkan yang oten. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Suma dari Pontianak ya. Siap. Selamat datang. Baik, makasih Bang. Jalan Pancasila, selamat sore. Selamat sore Bang Zuma. Wah, luar biasa nih ketemu Bang Sore Zuma. Bang. Iya Bang. Oh, Dari ini terkait ya. apa ini? Dari Katolik Abang. Saya ini dari Muslim sih, tapi saya ada yang ingin saya sampaikan kalau boleh Bang. Boleh silakan. Oke, jadi setahu saya Bang, ada dua jemaat memang di dalam kekristenan pada di awal itu generasi awal ya, yaitu yang jemaat tak bersunat dan jemaat bersunat. Oh, Nah, iya. itu ada pengelompokan seperti itu kan. Nah, Siap. saya nggak ingin menyerang agama Kristen gitu kan. Saya hanya mengatakan bahwa di zaman itu ada dua jemaat itu, yang satu dipimpin sama Paulus, yang satu dipimpin sama Petrus ya, Kefas gitu kan. Iya. Nah ini dua jemaat ini kok lama-lama jadi kayak pecah gitu ya. Awalnya sih satu, tapi lama-lama jadi pecah, bahkan bisa dibilang saling mengkafirkan. Dan sampai akhirnya itu benar-benar misah gitu loh. Nah, apakah yang Bang Zuma katakan sebagai pengikut palsu ini salah satu dari situ atau ada yang lain lagi? Itu saya pengen bertanya sih. Kalau saya sih mendeteksi yang palsu ini sekiranya ada yang asli gitu. Nah sekarang kalau ada yang asli kan berarti dari Yahudi kan, dari Yahudi, dan tentu pekerjaannya itu ya melakukan kitab Tanak gitu. Nah harus ada pengikut palsu. Kalau tidak ada berarti nubuatan Yesus gagal. Kan Yesus yang menubuatkan akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka ini, si palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Nah banyak orang yang disesatkan itu mana? Harus ada pengikut Mesias, pengikut Kristus yang banyak, yang adalah penyesat dari penggenapan nubuat tersebut. Sama seperti di Al-Quran yang saya uraikan tadi, surah Al-Ma'idah, harus ada orang yang menyembah Nabi Isa selain daripada pencipta langit dan bumi. Nah siapa mereka ini, penyembah-penyembah ini? Itu yang kita ingin deteksi Bang. Iya. Gitu. Oke. Tapi saya memang ada baca sebuah ayat Bang di bahwa Paulus itu menyatakan dirinya sudah terpilih sejak dalam kandungan ibunya. Oleh karena itu dia bilang di situ di Galatia 15 sampai 19 kalau nggak salah ya. Di situ dia mengatakan bahwa dia tidak perlu meminta pertimbangan dari manusia dan rasul-rasul, orang-orang menjadi rasul sebelum aku. Nah ini memang agak gimana ya, agak jadi pertanyaan gitu, apakah ini dia berpisah dari Yesus dan rasul-rasul Yerusalem atau gimana gitu loh. Ini jadi itu jadi mengarah ke berpikir jangan-jangan yang beda itu adalah dari yang jemaatnya dia gitu. Iya. Bisa jadi. Nanti Oke, kita Bang, minta. itu saja sih. Siap. Ya. Terima Nanti kasih kita Bang. minta. Ya. Iya, makasih Bang, makasih. Ya. Salam kenal juga ya. Salam kenal Bang Zuma. Siap.
Halo. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Halo. Selamat sore, Abang. Selamat sore Gurunda Juma. Sore. Dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan nih Gurunda Juma. Siap. Ada yang bisa kami bantu? Ada yang mau disampaikan, Abang? Ini Gurunda. Siap. Saya ada di daerah saya ini daerah Medan ya, khususnya Kabupaten Deli Serdang. Saya ada mengumpulkan anak-anak yang orang tuanya mualaf gitu, orang tuanya yang mualaf. Iya. Jadi saya membuka pengajian untuk anak-anaknya. Masya Tapi di Allah. sini saya terkendala dengan buku panduan untuk proses belajar mengajarnya. Sama terkendala mau menyediakan istilahnya juz amma ya. Kalau dikenal juz amma, kalau di sini dikenal alif alif gitu. Iya, di mana ini, Bang? Di Medannya di mana? Saya di Medan Jalan Kelambir 5. Ya agak jauh sih dari Bang Faruk Sianipar, agak jauh. Oh, tapi dalam kota juga? Enggak. Masih di kota Gurunda. Oh, masih di kota. Masih di kota Iya. Medan ya. Cuman kita Iya. terletak di Kabupaten Deli Serdang. Siap. Oke. Jadi setelah saya apakan istilahnya materinya lah ya dengan harga juz am. Nanti Abang yang tadi kalau ini di Japri aja, Bang. Di DM aja. Bisa kok lewat DM. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Kok jadi pemalu Abang ini? Abang yang minta naik, sekarang Abang yang diam-diam. Kok bisa gitu, Abangku? Ada masalah kah? Terlalu berat kah hidupnya? Sampai harus diam-diam minta naik tapi kayak ngambek gitu. Ada apakah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sehat selalu Bang Juma. Alhamdulillah. Oh ya. Oke. Iya. Makasih. Apa ini? Suara apa itu? Ayo teman-teman, silakan naik lagi, jangan sungkan, jangan takut. Silakan, ayo teman-teman. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu, Abang? Silakan. Itu aja ngasih Iya. itu aja betul.
Gimana? Bang Juma sehat selalu. Iya, amin. Makasih, Bang. Abang juga sehat terus. Ya udah Bang. Ayo teman-teman dan muslim, silakan ke atas sini. Kita bahas ini pelan-pelan, gak usah sungkan, gak usah malu-malu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guruku. Waalaikumsalam. Sehat selalu, guruku. Makasih abang. Silakan teman-teman yang non muslim naik ke atas. Teman-teman muslimnya itu cuman apa? Iklan, anggap saja iklan. Ini diprioritaskan untuk saudara-saudara non muslim. Gitu loh. Silakan aja naik, gak apa-apa, gak masalah. Ayo, minta permintaan. Halo, selamat sore. Selamatkan sore. Ya, selamat sore Pak Suma. Jumpa lagi kita, Bang. Iya Pak Suma. Siap. Iya. Oke. Silakan. Gimana, Mungkin Pak Suma? Ya. Terkait dengan tema ini, abangku pengikut Yesus palsu gitu. Iya. Indikasi ini jelas ada. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran pun dikatakan adanya teguran Allah kepada Nabi Isa. Allah ditanya oleh Allah, kemudian menanya Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang menuhankan dirimu selain daripada aku? Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 116. Artinya bahwa ketika nanti manusia sudah dikumpulkan nih, para nabi udah dipertemukan semua dengan umatnya masing-masing di padang mahsyar. Jadi ada tempat yang luas, seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir itu dikumpulkan semuanya. Nah, sebelum manusia sampai kepada tempat akhir, yaitu hari terakhir lah, di situ dikatakan hari terakhir karena hari itu setelah selesai perhitungan amalan baik dan amalan jahat, maka orang akan masuk ke surga atau masuk ke neraka. Hari itu adalah hari penentu. Nah, di kalangan manusia ini ada di antaranya yang menjadi pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Abraham, pengikut Nabi Isa, ada pengikut Nabi Muhammad. Kamilah itu di antaranya. Lalu kemudian ada sekelompok orang yang mencari induknya, mencari pemimpinnya. Mencari pemimpin maksudnya yang diidolakan ketika hidup, yang dinabikan atau dirasulkan atau yang menjadi tauladannya. Kalau dalam iman Kristen itu yang menjadi gembalanya pada saat mereka hidup. Nah, di Al-Quran itu sekelompok orang itu bingung karena ketika dia hidup di dunia, dia terkungkung dengan keadaan di mana mereka ternyata menyembah sesamanya makhluk, yaitu Nabi Isa. Jadi mereka datang kepada Nabi Abraham, mereka datang tapi ditolak, aku tidak mengenal kalian. Maka datanglah kepada Nabi Isa, sehingga Nabi Isa pun ditanya oleh Allah, apakah kamu yang mengajarkan mereka ini menuhankan dirimu? Nabi Isa mengatakan, oh tidak, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan aku selain daripada menuhankan engkau. Nah, maka Nabi Isa pun marah sama mereka, murka, karena Nabi Isa telah dipermalukan di hadapan Tuhannya. Nah, ayat ini saya baca, di situ dikatakan, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Artinya, kalau ayat ini benar, maka benar nyata di dunia ini ada yang menyembah beliau, Nabi Isa. Nah, timbullah pertanyaan, ternyata di Bible juga ada orang yang diusir Yesus. Di Matius 7 nomor 22-23 tuh.
Kenapa mereka diusir? Karena mereka mengikuti nabi palsu, di mana yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, itu adalah buah dari nabi palsu tersebut. Mereka ditanya, Yesus ditanya sama muridnya, bagaimana kami mengenal nabi palsu ini? Lihat buahnya. Mereka itu memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai namaku, tetapi apa yang mereka kerjakan bukan kehendak Bapa Elohim. Artinya menyeru memakai namaku, mengusir setan pakai namaku, tapi aktivitas rutinitas keagamaannya itu bertentangan dengan apa yang Elohim sampaikan, yang Elohim kehendaki. Nah, maka saya mencoba untuk mencari teman-teman Kristen. Mari yuk sama-sama kita mencari siapa pengikut Yesus palsu ini. Kalau kami, siapa pengikut Nabi Isa palsu ini? Ada yang menyesatkan mereka sampai mereka menganggap itu Yesus, itu Nabi Isa. Padahal bukan. Nah, tujuan saya, ketika orang-orang ini sudah tersadarkan ternyata yang mereka ikuti ini adalah si palsu, minimal mereka mundur selangkah untuk berpikir, merenungkan bahwa memang ternyata Al-Quran pun mengatakan ada Tuhan menegur Nabi Isa sebab adanya manusia-manusia yang kemudian tampil di bumi menuhankan Nabi Isa, menganggapnya sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, seperti itu. Ini kenapa kok Nabi Isa kok larinya ke Yesus? Kenapa saya menggunakan narasi ini? Karena Nabi Isa bagi kami, dialah yang datang di tengah kaum Bani Israel, lahir tanpa ayah, yang diberi hikmat Injil, mengajar kemudian orang-orang Bani Israel untuk memahami Taurat. Itu tidak mungkin ada dua orang yang lahir tanpa ayah di sana. Kami menyebutnya Isa, saudara kami Kristen menyebutnya Yesus. Jadi ada kaitannya itu, Bang. Saya kira begitu. Silakan. Benar itu tadi yang Pak Zuma nyatakan bahwa mengenai ini ya Pak, mengenai dihakimi juga. Yesus itu pernah bilang, saya lupa di ayat mana ya, bahwa engkau akan dihakimi oleh Musa karena kamu kepada dialah kamu percaya. Berharap. Iya. Berharap ya Pak. Yohanes 5. Ya, nah itu ada ayat seperti itu. Jadi memang kursi penghakiman itu saya rasa mesianik itu ada di zaman per zaman, Pak. Jadi kalau makanya saya juga kurang setuju bahwa Yesaya 53 atau 58 itu ya, itu menubuatkan khusus Yesus, itu saya juga ya kurang setuju ya, karena mesianik itu mesianik itu ada per zaman gitu. Jadi kalau ya nabi yang dibunuh ada di zamannya ya ada begitu ya. Jadi mesianik atau keselamatan itu memang disediakan oleh Tuhan begitu, khusus di zamannya. Nah, mengenai pengikut atau Yesus yang lain, kalau saya tadi coba mencari begitu ya sekilas begitu mengenai kalau mungkin adanya saya pikir ambilnya di 2 Korintus 11 mungkin ya Pak ya, mengenai Yesus yang lain gitu kan. Paulus tuh pernah ngomong, aku takut kalau gimana Pak? Iya betul. Ada itu. Oh, ada ya 2 Korintus 11 kalau nggak salah tadi saya sempat lihat. Jadi Paulus itu menyinggung mengenai Yesus yang lain. Jadi dia ayat-ayat di atasnya menyatakan bahwa aku takut kalau kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati sama dengan Hawa yang disesatkan begitu. Nah, jadi arahnya adalah kalau saya membaca itu arah dari kesesatan yang ada itu adalah mengenai yaitu dari buahnya Pak gitu. Jadi dari perbuatan misalkan dari buahnya lah kita bisa menilai ajaran itu benar atau tidak. Kalau mungkin dari saudara Muslim selalu selalu mengembalikan kepada syariat-syariat yang ada, hukum-hukum yang ada seperti tata cara
ibadahnya bagaimana. Nah, kalau mungkin bisa ditambahkan, nah itu dari buah perbuatannya mungkin ya. Jadi hidup keagamaan yang benar itu adalah hidup keagamaan yang sebentar Pak ya. Hidup keagamaan yang benar itu adalah hidup keagamaan yang ibaratnya sempurna. Itu maksudnya yang Yesus kecam itu kan waktu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi, maka ya sebenarnya ngelihat kerajaan Allah saja kita Yesus katakan pada murid-muridnya tidak begitu. Jadi mungkin menurut saya lengkap sih, harus lengkap pengajarannya itu, harus lengkap. Kalau lebih-lebih lagi di Perjanjian Baru mengenai guru-guru palsu itu, kalau nggak salah pernah disinggung mengenai Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi yang diajarkan itu adalah mengenai hal-hal kemakmuran, Pak. Jadi yang diajarkan tuh mengenai hal-hal jasmani gitu, Pak. Jadi mungkin orang tuh harus kaya, harus bagaimana itu mungkin kesini-sininya ditekankan persembahan harus bagaimana gitu ya. Nah itu dikatakan Tuhan mereka adalah perut mereka. Nah jadi memang ya dikatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain tuh, maksudnya itu. Kalau Injil yang Yesus bawa, Injil yang rasul-rasul bawa itu perubahan akal, budi dan pikiran, hidup yang sempurna dalam melakukan Torah gitu ya. Nah tapi kalau sudah kesini-kesininya ada penyelewengan untuk melakukan hal selain itu, nah itu menurut saya sih sudah kita menjadi Yesus yang palsu, Pak. Iya. Ya, cukup menarik. Jadi di samping Paulus juga mengatakan itu adanya Yesus lain, Yesus sendiri pun mengatakan ada Yesus yang lain. Nah, untuk kemudian mengetahui ya dari buahnya bisa kita lihat, kata Yesus yang kayak gitu. Kata Yesusnya. Jadi terlepas daripada siapapun dia, yang pasti mereka tidak melakukan kehendak Elohim. Nah, sementara kalau kita berbicara kehendak Elohim kan cakupannya menurut saya ini cakupannya itu ya di PL, Perjanjian Lama gitu. Nah, terus kemudian ketika dikatakan Elohim mengutus anaknya, ya yang tidak binasa itu adalah dia yang percaya kepada anaknya ini. Nah, percaya kepada anaknya tidak menghantarkan kita menuhankan dia, tetapi percaya kepada anaknya atau hambanya akan mengantarkan kita mengimani dia sebagai rasul, utusan yang maha tinggi, utusan yang maha pencipta gitu. Nah, kalau ada yang keluar dari koridor ini, bukan mengenalnya sebagai rasul, malah mengenalnya sebagai Tuhan, berarti ini Yesus lain yang mereka maksud. Karena kalau yang asli tidak pernah mengajarkan untuk dituhankan, disetarakan, atau disematkan sebagai pencipta, itu nggak pernah. Nah, jadi kalau ada penyembah-penyembah yang mana Yesus didudukkan sebagai sembahan, kurasa itulah pengikut Yesus palsu ini. Itu menurut saya, Bang. Karena di luar sana kita nggak temukan siapa pengikut Yesus selain daripada mereka yang terpecah menjadi dua. Yang pertama yang menjadikan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan Tok, dan yang kedua yang mendudukkan Yesus setara dengan pencipta langit dan bumi, yang sehakikat dengan Tuhan. Itu gambaran saya, Bang. Silakan. Menurut saya itu Paulus itu ya, ini kalau agama Kristen pada umumnya ya, Pak. Paulus itu seolah-olah mengajarkan bahwa Yesus dan Theos itu setara, Pak. Tapi kalau nggak salah saya pernah ngomong ke Pak Zuma juga deh mengenai ini, bahwa yang ayat yang di Filipi itu, Pak, kalau kita baca bahasa Inggrisnya aja itu kok aneh ada kata robbery mengenai kesetaraan itu, Pak. Nah, dari kata robbery aja Bapak boleh boleh lihat bahasa aslinya. Harpagnon itu
yang walaupun dalam rupa Allah itu di atasnya itu kan dalam Yesus ada kasih, sukacita, damai sejahtera, itu rupa Allah, Pak. Tapi masalah kesetaraan ini, Pak, ya, itu sebenarnya terjemahannya walaupun dalam rupa Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu adalah sesuatu hal yang bisa digapai atau dirampas, Pak. Jadi ini sebenarnya apple to apple dengan Adam yang pertama. Gitu. Adam yang pertama itu kalau dia pengen menjadi seperti Allah, dia dihancurkan, Pak. Dia dibinasakan. Itu bohong itu. Ada yang bilang Adam tuh akhirnya ditebus loh, karena dia dipakaikan pakaian dari kulit binatang. Kalau tafsir seperti itu salah itu, Pak. Karena apa? Kalau Adam itu dipakaikan pakaian dari kulit binatang, maka sebenarnya dia telah dianggap oleh Tuhan sama dengan binatang. Ada di Pengkhotbah 3 ayat 19, Pak. Allah berkata kepada manusia bahwa manusia itu adalah binatang. Nah, termnya apa? Mereka yang berbuat jahat, yang melanggar perintah Allah. Nah, si Adam ini kan, Bapak pasti setuju dengan saya, Adam ini melanggar perintah Allah, toh, Pak? Kan dia memakan itu kan, memakan buah itu. Dia melanggar perintah Tuhan. Lah kok bisa kemudian ditafsirkan, setelah diberikan pakaian dari kulit binatang itu tandanya penebusan. Nah, itu kan bukan. Di kulit binatang artinya Allah itu melihat, wah ini kelakuan Anda seperti binatang, makanya diusir pergi dari taman. Kalau itu melambangkan penebusan, artinya Adam dosanya diampuni kan? Kenapa diusir dari taman Eden? Nah begitu, Pak. Nah begitu pula Yesus, Pak. Yesus kok Paulus dengan, kalau saya sih ngomongnya begini ya, wah Paulus ini kurang ajar kalau bagi saya dulu ya. Karena apa? Paulus itu menyetarakan Yesus itu dengan Adam, loh, kurang ajar loh, Pak. Karena dia itu kan sebenarnya Tuhan. Nah tapi kalau kita melihat bahasa aslinya ini, Pak, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu adalah bukan milik yang harus dipertahankan, Pak, bahasa aslinya bukan. Tapi sesuatu yang bisa dirampas. Nah, kalau Bapak baca KJV-nya itu ada robbery. Robbery itu kan merampok, Pak, berarti. Nah, dari kata bahasa Inggrisnya aja udah kelihatan itu. Jadi tidak ada kesetaraan milik yang harus dipertahankan, itu tidak ada. Gitu. Jadi harpaknon itu artinya ini sesuatu yang bisa digapai atau sesuatu yang bisa dirampas. Jadi dia Yesus Kristus ini berbuat sesuatu yang tidak sama dengan Adam. Gitu. Jadi Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sesuatu yang mungkin untuk dirampok, itu tidak menganggap. Gitu. Jadi Yesus ya kalau begini, Pak, Yesus kan ngomong Bapa lebih besar dari aku. Bapa lebih besar dari aku. Lah kok sama agama Kristen pada umumnya dibuatlah itu menjadi saksi Yehova. Begitu kan? Wah, Anda saksi Yehova gitu kan. Wah, langsung siapa Arius di anatema. Wah, dikucilkan, dihancurkan. Begitu ngomong. Lah kalau mestinya, kalau saya diskusi dengan orang ya gitu, kalau mestinya Yesus itu sebelum dia berangkat ke surga kembali, dia harusnya meralat firman-Nya. Dengar ya, saya sudah dengar ya, Bapa sudah tidak lebih besar dari aku. Bapa sudah setara dengan saya, gitu ya. Ya, supaya tidak menimbulkan perpecahan kan, Pak, betul? Betul. Ya harusnya dia meralat supaya kita di sini nggak bertengkar. Begitu Kristen yang ini ngomong Bapa lebih besar dari aku, oh saksi Yehova Anda, nah gitu. Ya, padahal itu Yesus sendiri yang ngomong gitu. Nah inilah justru seolah-olah orang yang mengajarkan kesetaraan itu, ini saya yang asli nih. Padahal itu mengubah perkataan Yesus. Coba
kok bisanya dia berdiri sebagai yang mengaku sebagai yang asli? Kan kita tidak boleh mengubah perkataan Yesus, Pak. Begitu. Iya betul. Kalau saya sih tidak berani mengubah perkataan ya. Maksudnya mengubah perkataan Yesus, ya sampaikan apa adanya. Kalau mengubah dan menambahi ya saya nggak berani. Jadi selama-lamanya Bapak lebih besar daripada Yesus kan gitu. Iya. Intinya di situ. Nah tapi kalau saya ngomong gini, saya ngaku Kristen, oh Anda saksi Yehova, gitu. Anda saksi Yehova, kan ajarannya agak berbeda. Karena memang ya benar sih, Yesus harus meralat perkataannya. Aku sekarang ini sudah setara sama besar sama Bapak kan gitu. Iya. Ya ternyata Paulus itu tidak mengajarkan kesetaraan dengan Bapa kan Pak? Gitu. Setelah kita tahu ayat yang tadi, setelah saya pelajari, oh bahasa aslinya seperti itu. Nah kemudian ada lagi yang bilang Yesus itu ciptaan atau bukan? Nah kalau saya jawabnya mudah saja, Yesus ciptaan yang maksudnya dia tuh ciptaan yang pertama. Kalau dia diomongin Bapa yang kekal kan Pak, saya lupa tuh dia diomongin Bapa yang kekal tuh di mana gitu ya. Wah Bapa yang kekal berarti dia sama dengan ini dong, sama dengan Bapa gitu. Nah Bapa yang kekal itu maksudnya kan ada Bapa orang beriman itu kan Abraham ya Pak ya. Nah Yesus kalau dia dibilang Bapa yang kekal artinya dia itu Bapa dari orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal. Maksudnya yang pertama begitu. Makanya di Wahyu 3 itu dikatakan Sang Amin itu Pak ya. Meskipun kalau teman dari saudara Muslim menyatakan bahwa Sang Amin itu adalah Nabi Muhammad, tapi kalau yang saya melihatnya itu ditafsirkan sebagai Yesus. Sang Amin permulaan dari ciptaan Allah itu bukan ciptaan Allah maksudnya sebelum langit dan bumi segala macam, bukan Pak. Tapi ciptaan Allah maksudnya ciptaan baru, manusia baru Pak. Gitu. Manusia baru yang hidupnya bisa berkenan di hadapan Bapa itu. Kalau dulu yang pertama kan prototipenya rusak. Adam itu mengajarkan yang salah, membunuh, anak-anaknya bisa membunuh. Tapi kalau dengan prototipe yang baru ini, ciptaan yang semula ini, nah itu kita bisa hidup kudus, hidup soleh gitu Pak kira-kira. Iya, Masya Allah sih. Kalau saya intinya bahwasanya Yesus ini tidak sampai pada derajat keilahian. Dia hanya pengantara manusia untuk sampai kepada penciptaan gitu. Paulus juga bilang gini Pak, dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya kok. Iya. Saya lupa ayat mana itu. Dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ya kalau dia ilahi, seperti yang saya bilang, Adam yang pertama itu bisa protes Pak. Adam yang pertama kan full manusia. Kalau Adam yang terakhir 100% manusia 100% Tuhan, atau full manusia full Tuhan. Kalau saya jadi Adam yang pertama, nanti waktu penghakiman saya protes. Tuhan, kenapa Engkau menjadikan saya full manusia? Ya saya gagal lah menjadi manusia pertama. Itu manusia yang itu Adam yang akhir berhasil karena dia full Allah juga. Nah itu kalau itu logikanya seperti itu kan Pak. Gitu. Kalau saya jadi Adam yang pertama saya protes tuh. Gitu. Protes. Aku yang pertama, aku yang mewariskan yang menuzulkan anak-anak keturunanku. Aku pula yang tidak sepenuhnya Allah juga kan gitu. Iya. Harusnya aku sepenuhnya supaya keturunanku. Perintahnya beranak cucu dan bertambah banyak itu sebenarnya bahasa aslinya itu be fruitful. Sama dengan Yesus selalu bilang berbuahlah supaya buahmu tetap. Nah itu aslinya bukan bertambah beranak cucu dan bertambah banyak Pak. Karena konsekuensinya kalau beranak cucu dan bertambah banyak, mohon maaf, Yesus dan Paulus pun tidak sedang melaksanakan firman Tuhan berarti, karena mereka tidak menikah dan tidak berketurunan gitu. Nah itu bahasa aslinya beranak cuculah dan bertambah banyak itu sebenarnya be fruitful. Maksudnya Adam yang pertama mendapat perintah untuk berbuah,
Adam yang akhir juga mendapat perintah untuk berbuah supaya buahnya tetap dan dirasakan oleh orang lain. Seperti itu, Pak. Iya. Keren sih. Makasih, Pak. Artinya bahwa memang Yesus ini datang untuk sebagai juru selamat bagi dia yang mau mengikuti langkah jejak beliau dan tidak kemudian mendudukkan Yesus ini sesuai dengan di luar daripada kesaksian dia tentang dirinya. Kan gitu. Betul, Pak. Jadi hodos jalan keselamatan atau jalan kebenaran itu ya memang jalan yang harus kita tempuh juga sama gitu. Sebagaimana dia telah menempuh gitu. Itu sih, Pak. Iya. Oke, saudara, Baik. luar biasa Terima kasih, diskusinya pada sore hari ini. Iya, kita diskusi sehat lagi, terus. Baik. Sehat. Makasih saudara Adestan. Oke, kita naikkan lagi teman-teman kita ya non muslim yang lainnya. Luar biasa teman kita tadi ya. Ya, saya sebenarnya jujur juga ya teman-teman, mendapatkan dua mata rantai pengajaran Paulus itu. Paulus itu mengatakan Yesus itu sebagai kurios, dan belum pernah Paulus ini mendudukkan Yesusnya secara langsung sebagai theos, gitu kan ya. Meskipun aura dari ajaran-ajarannya ini cenderung menghantarkan manusia untuk mendudukkan Yesus ini setara dengan Elohim. Apabila yang menelaah atau yang menerima ini hanya berdasarkan doktrin saja. Tapi kalau ditelaah secara cermat, Paulus pun sebenarnya memiliki dua sisi pengajaran. Itulah mungkin yang dirangkai oleh Paulus sendiri di dalam curhatan dia di Roma 7 yang sering kita bahas, yang biasa kita bahas, bahwa di dalam diri Paulus itu ada dua pengajaran. Ada pengajaran Elohim, yaitu yang tunduk kepada hukum-hukum Elohim, dan ada yang pengajaran yang tunduk kepada hukum dosa. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Paulus mengajarkan Yesus adalah kurios, yaitu dia sedang mengikuti apa yang menjadi pola hukum Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Mesias, Yesus Juru Selamat. Tapi kalau dikatakan sisi lain, yaitu hukum dosa, nah itu lagi tuh yang kemudian kita harus jeli melihat. Harus benar-benar jeli melihat. Karena kalau tidak, kita bisa terjerumus mendudukkan Yesus ini yang adalah utusan Tuhan menjadi Tuhan itu sendiri. Apalagi ditambah dengan terjemahan yang ada di Indonesia ini, itu mengarahkan manusia mendudukkan Yesus sehakikat atau setara dengan pencipta, yang orang Yahudi sebutkan dengan sebutan Yehova atau Hasem. Jadi memang harus berhati-hati teman-teman, karena ada pengajaran yang berasal dari satu sumber, di mana satu sumber ini dalam dirinya ada dua pribadi. Antara hukum Tuhan dan hukum dosa bekerja sama-sama. Bahkan terlalu berani beliau mengatakan bahwa apa yang kukerjakan adalah apa yang aku tidak kehendaki. Apa yang tidak aku kehendaki itulah yang dilakukan oleh tubuhku. Dan aku sebenarnya tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh tubuhku tersebut. Aku melakukan pekerjaan yang tidak aku kehendaki, yaitu pekerjaan yang dikuasai oleh dosa menurut dia. Itu di Roma 7 ya teman-teman, bisa kita baca. Halo, selamat sore. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kami bisa berdiskusi dengan Abang Zuma yang kami selalu rindukan. Kami dari Demak dan selalu mensupport dan mengetep-tep walaupun sedikit kami. Saya malah mau nangis ingat Bang Zuma. Mohon maaf, izin turun. Iya Bang, makasih loh, makasih.
Iya. Bang. Abang di mana ini? Saya di Demak, Jawa Demak. Tengah, Bang. Jawa Tengah, iya. Ini juga belum ada teman-teman yang minta permintaan. Masih kosong, multi masih kosong, masih ngintip-ngintip teman-teman kita yang non Muslim. Ya, salam kenal Abang. Salam Siap, kenal. siap. Salam kenal juga abang. Jangan lupa kalau ke Demak mampir ke tempat saya, Bang. Insya Allah, insya Allah. Dengan senang hati kalau Bang Juma ke Demak mampir di tempat saya. Kami akan Baik. Baik bang, makasih banyak sebelumnya abangku. Ya, Terima kasih banyak. Ya, salam Siap. kenal, selalu tetap berjuang, semangat. Iya, tetap semangat bang, selalu semangat. Meskipun ya masih terkantuk-kantuk, tapi yang pasti selalu semangat. Bagaimana bisa memberitakan kebenaran dan orang-orang dapat menerima kebenaran itu kan gitu. Iya, Bang. Iya, salam sama keluarga bang di sana. Waalaikumsalam. Siap Bang. Salam kembali juga buat keluarga Siap. yang di sana ya Bang ya. Insya Allah. Selalu dalam istiqomah ya Bang. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang, izin turun kami. Makasih bang, makasih, sehat terus abang, panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore saudara Kristen sejati. Selamat sore Bang Zuma. Iya, silakan buka kameranya bang. Bagaimana kalau kita lanjutkan diskusi? Ya, Tema apa ini Bang? pengikut Yesus palsu. Aduh, kok temanya begini Bang? Buka kameranya bang. Temanya itu. Buka kamera. Temanya itu tidak relevan untuk zaman sekarang Zuma. Ya justru relevan karena sekaranglah kita bisa memetik hasil daripada nasihat-nasihat Yesus pada masa itu, bahwa pada akhir zaman banyak orang yang kemudian mengaku mengikuti Yesus tapi yang mereka ikuti Yesus palsu kan gitu. Oke, saya ikuti Bang Juma. Oke, silakan buka. Silakan bang. Mengikuti Yesus palsu. Yang asli bagaimana Bang? Kalau yang asli itu jelas mengikuti apa yang Yesus kerjakan ketika mereka hidup, mendudukkan Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Seperti siapa kira-kira Bang? Murid-muridnya yang Yesus sendiri sampaikan di dalam Yohanes. Iya, yang ada. Yesus Bang. Iya, yang ada di dalam Yohanes 17:8, segala firman engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi murid-muridnya percaya Yesus itu utusan, tidak lebih. Itu yang asli tuh. Tapi hari ini saya menemukan adanya orang-orang yang mengaku pengikut tapi malah menuhankan dia, menyembah dia, mengilahkan. Kayaknya Mungkin itu bukan jawaban Bang Zuma. itu yang setahu saya bang. Itu tidak memberi jawaban tentang judul Bang Zuma. Ya sudah, kalau begitu coba saudara terangkan ke saya siapa pengikut Yesus palsu itu. Loh, pengikut Yesus itu apa yang Yesus perintahkan? Iya, apa yang Kristen Pergilah lakukan ke hari ini? seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah dia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, Bang Oke. Juma tidak masuk di sini. Bang Juma kan tidak dibaptis begitu, Bang. Gimana, Bang? Oke, baik. Oke. Abang Juma kok bingung sendiri gimana? Enggak, saya enggak bingung. Saya Jangan enggak bingung. Bang. Belum Ya. apa-apa kok Ja- bingung. Jadi saya tidak dibaptis, berarti saya bukan pengikut Yesus. Iya Nah. Bang, betul. Begini Bang. Nah, sekarang Dengar dulu, Bang. sekarang ini ketika saya bukan Baptisan pengikut Yesus, itu menandakan- ketika saya ini, Aduh. ketika Oke, saya kamu bukan ngomong dulu lah. ketika saya bukan pengikut Yesus, saya keluar dari kelompok pengikut Yesus palsu.
Anda dibaptis. Anda dibaptis berarti Anda pengikut Yesus. Sekarang kita tinggal deteksi Anda pengikut yang Yesus asli atau palsu gitu kan? Iya kan? Betul? Pengikut Yesus itu Bang harus mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Oke. Sekarang tolong Seperti yang tunjukkan saya katakan tadi, perintah Yesus yang mana? Pergilah ke ujung-ujung dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah dia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, Bang Juma enggak masuk murid Yesus. Iya, ini, Bang. saya enggak masuk. Abang ini Oke. enggak masuk kategori. Abang Iya, enggak dibaptis yang pertama. saya enggak Yang kedua, masuk. Abang bukan murid Yesus. Saya enggak masuk. Abang masih tersesat gitu maksud saya. Saya enggak masuk, sekaligus saya enggak masuk sebagai pengikut Yesus palsu. Kan gitu. Itu tidak memberi jawaban Bang Juma. Lah. Gimana sih Bang Juma ini? Sekarang Orang Anda yang ngomong masuk. realistis saja lah Bang Juma. Sekarang Kalau Anda ngomong masuk. asal bunyi Pak, itu namanya nggak realistis Bang Juma. Gimana sih Bang Juma? Sekarang ketika Aku Yesus tanya tadi asli palsu kamu nggak bisa jawab. Gimana jalan ceritanya Bang? Sekarang ketika Yesus menasihati murid-muridnya di dalam Matius 4, beliau menasihati orang Yahudi agar orang Yahudi waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya, mengatasnamakan namanya. Nah, itu dia Bang. Nah, sekarang saya Benar tidak yang pernah. Abang bilang. Sekarang saya bukan pengikutnya, saudaralah yang mengaku sebagai pengikut. Pertanyaan saya. Yang dimaksudkan itu Bang. Pertanyaan saya, dengarkan dulu Bang, dengarkan dulu saya, dengarkan saya. Juga nih abang ini, aduh ganti tema lah Bang, nggak cocok kok pakai tema itu. Dengarkan Bang. saya, Nggak dengarkan memberi saya. Bang. jawaban. Dengarkan Ya, saya oke, boleh? Oke, saya ikuti mau Bang Juma. Ya, jangan kayak orang gila Bang, bicara sendiri, Ya, ketawa bukan sendiri, aku, nggak ada yang lucu. Lucu aja aku Bang. Nah, sekarang begini, Yesus yang mana yang Anda ikuti menyembah yang bernama Yesus ini? Yesus yang mana ya? Yesus yang mana? Saya menyebutkan berulang-ulang kali Bang. Yesus yang mana yang mengajarkan Anda menyembah oknum Yesus? Silakan. Yesua Hamasia Bang. Yesua Oke. Hamasia. Oke, tolong Hamasia tunjukkan. artinya apa Bang? Tunggu dulu Bang. Tolong tunjukkan di mana di mana Yesus mengajarkan kalian ke gereja hari Minggu menyembah dirinya. Silakan. Bang. Tenang. Pertanyaan itu penting Bang. Yesua Hamasia itu Ya. artinya yang Saya tidak tanya arti, yang saya tanya Iya, begini. Yesua Hamasia yang mana? Dengar, Yesua yang mana? Yesua yang mana yang mengajarkan? Anda saya turunkan kalau Anda tidak mendengarkan saya. Iya. Anda kelihatan ketakutan, Anda kelihatan sangat tidak. Ketawa lagi, ketawa terus. Oke, lanjut. Anda di bawah, nggak perlu di sini. Jadi teman-teman sekalian, orang tadi mengatakan bahwasanya Bang Suman tidak dibaptis. Artinya Bang Suman tidak masuk dalam kategori pengikut Yesus. Oke, memang bukan pengikut Yesus saya ini. Siapa juga yang mau dibaptis? Yesus sendiri nggak pernah membaptis seorang kok. Yesus tidak pernah baptis siapapun. Jadi saya tidak perlu dibaptis. Lagian perintah itu muncul dari orang yang keluar dari kuburan. Pergilah ke seluruh dunia. Saya EGP. Emang lu siapa? Yesus tidak pernah masuk ke kubur yang asli ya. Nah sekarang dia masuk di dalam kategori pengikut Yesus. Saya bertanya, kalau kamu pengikut Yesus asli, tolong tunjukkan di mana perintah Yesus asli agar menyembah dirinya di gereja. Nah cuman apa jawabannya? Dia belum tahu kalau yang dihadapi ini bisa tertawa 20 macam gaya tawa. Dia pancing saya berkelakar. Di mana Yesus asli mengajarkan menyembah dirinya di hari Minggu? Kan sakit jiwa. Ditanya apa, ketawa aja terus nutupin diri. Iya, tertawa menutupi kelemahan. Takut dia ditanya, takut dia ketahuan kalau dia pengikut Yesus palsu.
Ya, begitu Halo lah. saudara pengikut Yesus, kita sapa dulu Bang. Pengikut Iya. Yesus. Ya, selamat sore, salam Bang. Iya, selamat sore Sore. juga. Agak gelap ini, mati lampu di sini. Oke. Mati lampu abangku. Oke. Apa lanjut? Yang penting sudah aku muka aku ganteng kok, dia tahu sama Bang Zuma. Ganteng aku ini. Iya, ganteng kali pun. Iya, gimana saudara bisa Iya. menjelaskan Aku kepada bukan pengikut kami? Yesus yang palsu. Oke, kalau begitu Anda pengikut Yesus yang asli, kan gitu ya? Iya. Iya. Yesus yang asli pernah nggak mengajarkan menyembah dirinya di gereja? Enggak. Kayaknya Nggak pernah. Jadi yang Anda ibadahi di hari Minggu itu Yesus mana? Aduh, Tuhan. Ya, Yesus mana Bang? Yesus mana yang Anda ibadahi? Yesus yang Tuhan yang Anda ibadahi hari Minggu. Yesus yang anak Maria, anak manusia ini pernah nggak mengajarkan? Nggak pernah. Berarti Anda pengikut yang palsu, abangku. Enggak. Ah, kan Yesus yang asli kan tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Nah, Anda mengatakan yang Anda sembah Yesus yang Tuhan, berarti itu yang palsu. Karena yang asli tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, sementara Kristen tiap hari Minggu kompak menyembah Yesus, berarti yang disembah ini adalah yang palsu, kan begitu, Abang? Begini Bang. Saya ini pengikut Yesus, tapi bukan penyembah Yesus. Begitu Abang. Berarti Anda tidak menyembah Yesus? Iya, betul. Yesus itu adalah utusan. Oke. Iya. Tertuliskan kan. Iya, Anda Advent? Katolik. Oh, Katolik. Baik. Adakah Yesus kemudian mengajarkan orang-orang untuk kemudian tidak bersunat? Saya bersunat, Bang. Bersunat lagi. Oke. Ada nggak Yesus asli mengajarkan pengikutnya makan babi? Saya nggak makan babi, Bang. Tidak. Itu dulu aku, tapi sekarang enggak. Enggak lagi. Ada nggak Yesus yang asli mengajarkan pengikutnya untuk melakukan upacara Natalan? Aku nggak Natal, Bang. Cuma tahun baru aja. Enggak Natalan. Itu dulu aku. Itu dulu. Iya. Kalau Yesus asli pernah nggak Yesus asli ini menyinggung tentang kepercayaan Katolik? Kalau aku baca-baca, Bang, nggak ada sih. Nggak Walaupun ada. Kristen, Nggak ada. Berarti Yesus mana yang mengajarkan Anda untuk menjadi Katolik? Dulu lah. Dulu lah. Iya. Tapi sekarang setelah aku baca, Bang, enggak lagi, Bang. Aku enggak lagi. Enggak ke situ. Enggak ke Katolik lagi. Sepertinya sih mau menyeberang rencana. Iya. Allahu Akbar. Iya. Tapi jembatannya belum jadi, Bang. Jembatannya belum bagus. Belum bagus jembatannya. Oke. Belum bagus jembatannya. Anda Advent berarti, Bang? Iya, mau dikasih bagus dulu, Bangku. Iya. Mantap sekali. Kalau Saudara Agung ini dia lulusan S2 teologi. Kalau Saudara Agung. Iya. Dia sering Muslim atau bukan. Beliau masih Kristen. Sampai iya. Sampai sekarang beliau masih sering melakukan pembibelan, membacakan Bible kepada binatang-binatang kayak kucing, ayam, tikus. Maksudnya Abang?
Gimana sih? Dia kan ada perintah Binatang. Komandan Agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, saudara pendeta agung ini sering memberitakan Bible kepada kucing, ayam. Coba tanya kepada kambing. Apakah betul Agung sering Ya, itu yang saya lakukan. Sesuai perintah Tuhan. Tuh. Jadi dia mengambil sisi ajaran lain amanat agung itu yang tidak diambil oleh pendeta. Yang saya salut sama beliau karena kambing kucing yang dibibelin dia itu tidak bayar perpuluhan, tapi beliau betah melakukan pembacaan surah-surah Paulus, Lukas ke kambing-kambing, ayam dan tikus yang ada di sekeliling dia. Benar kan, Saudara Agung? Benar kan? Betul. Nah itu. Gimana pengikut Yesus? Mau juga ikuti jejaknya beliau? Ikhlas dalam pengabdian, mengajarkan Bible kepada makhluk-makhluk. Mau. Bahkan aku bukan Bible aja. Rencana mau ke Al-Quran, menyeberang ke situ. Iya. Aku pakai Bible lagi tuh. Ya, dulu Bang, banyak-banyak belajar. Itu dulu. Iya. Aku sering-sering buka-buka Al-Quran apa. Bahkan ayat ada yang aku hafal kan, ayat Al-Quran begitu Bang. Abang mau dengar Abang Zuma? Boleh. Oke Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ayat terakhir itu artinya terakhir itu artinya bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan yang engkau sesatkan. Jadi di ayat sebelumnya itu kan, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan. Bukan jalan engkau yang orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula orang yang sesat. Nah, yang dimurkai di situ Yahudi, yang sesat itu Nasrani. Gitu loh. Jadi Bang, aku diam-diam gitu. Belajar di mana? Diam aja. Aku belajar diam-diam lah. Oh, belajar diam-diam. Aku kan ada di situ tertulis bahasa Indonesia kan, tertulis biasa kan. Yang memang aku tidak paham. Iya. Tapi nggak seperti ini kan, nggak seperti Saudara Arom kan? Kenapa? Saudara Arum kan tadinya juga begitu. Aku juga belajar mengaji Bang Suma bla 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 bla. Ternyata memang dia Islam, murtad, pacaran, murtad. Setelah dia murtad, dia berdebat sama aku, ngaku pendeta dia. Setelah berdebat sama aku, ternyata dia kalah, kembali ke Islam. Syahadat, aku yang syahadatkan. Waduh. Gitu. Nah, itulah Bang. Itulah aku Bang, aku mau jalan lurus, nggak mau belok lagi, nggak mau menengok ke belakang kan, Abang ngerti kan maksud saya bicara? Iya. Gitu paham. Abang. Mantap kali Bah. Nah, bagaimana kalau kita wawancarai Saudara Agung ini dulu sebentar? Beliau punya pengalaman-pengalaman yang unik, menarik. Ya, coba ditanya bagaimana pengalaman setelah beliau melakukan pembacaan Bible kepada binatang-binatang. Mana binatang yang paling sulit mendengarkan Bible-nya? Kambing, sapi, kodok, atau ayam, atau siapa gitu? Silakan, Saudara Agung, Pendeta Agung. Yang jelas curut alias tikus kecil. Oh, itu yang paling sulit mendengarkan Bible. Ya, karena lari-lari. Oh gitu. Mereka nggak mau tenang kalau dibacakan Bible-nya. Iya. Yang paling senang mendengarkan Bible yang mana di antaranya? Ayam atau sapi atau kambing? Kucing. Kucing suka mendengar Bible. Ya, cuma bisa meow.
Oh, di surah-surah apa aja yang disukai sama kucing? Saya baca itu dalam satu perikop itu satu pasal satu terus dia jawab gini meow meow gitu. Oh, artinya mungkin mengerti meong meong. Tapi paling tidak mereka adem kan, nggak seperti orang kalau di Bibelin malah ribut, biasa kadang lempar kursi sesama jemaat, enggak kan? Enggak, adem ayem. Tapi kalau misalnya Pendeta Agung menyebutkan terkait perpuluhan kepada binatang-binatang ini, ada nggak respon mereka? Misalnya mau mempersembahkan juga 10% dari hasil mereka, seperti tikus menjara roti, menjara keju. Ada nggak tikus-tikus ini mau menyerahkan perpuluhan dari hasil jarahan keju kepada pendeta? Kalau tikus jelas dia makan sendiri, tidak mau bagi-bagi. Oh, iya. Kalau ayam mungkin mau kasih telurnya? Kalau ayam masih mending kasih telurnya. Oh, iya. Berarti cenderung keberhasilan pembacaan Bible itu kepada ayam daripada tikus, curut. Betul. Karena ayam masih menyerahkan telurnya. Ya. Pernah nggak Saudara Agung sebagai lulusan S2 teologi ini memberikan pemberitaan ini kepada Pak Bom bahwa lebih beruntung, lebih dapat keuntungan materi daripada kepada jemaat-jemaat di TikTok kalau melakukan pembacaan Bible kepada kambing, kepada ayam gitu. Pernah nggak sampaikan Bom gitu? Nggak percaya dia. Loh, kok nggak percaya? Harusnya dia melakukan itu daripada. Harusnya kan baca itu. Iya. Karena kalau dia melakukan pembacaan Bible kepada ayam tetangga, bisa jadi ayam tetangga pindah bertelur di halaman belakang rumahnya Pak Bom. Kan betul kan? Iya kan? Iya. Ini Pak Bom sering bacakan saya Bible. Besok aku bertelur di halaman rumahnya aja deh sebagai persembahan kudus. Kan begitu? Betul. Begitu juga kambing. Begitu kambingnya mau birahi, maksudnya dia ke halaman rumahnya Pak Bom. Cuman yang saya takutkan kalau pemilik kambing mengatakan kambingnya hamil gara-gara Pak Bom. Ini salah paham yang begini yang bagus. Padahal kambingnya hanya ingin mempersembahkan persembahan kudus kepada Pak Bom. Anaknya ingin dikasih 1 ekor atau 2 ekor lah, karena dia sudah berjasa melakukan pembacaan Bible. Kan perintahnya Markus 16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Kan termasuk kambing juga kan? Betul. Nah, Pak Bom kalau sudah mengajarkan Bible kepada kambing, ya kambing ingin memberikan seperti telur tadi, ya bisa jadi kambingnya rajin ke rumah Pak Bom makan rumput, pura-pura gitu. Habis itu dia melahirkan di kandang belakang. Ya itu tadi, cuman takut fitnah aja sih kalau yang punya kambing bilang, ini Pak Bom ini ada main mata dengan kambing saya nih. Itu yang saya takutkan. Mungkin itulah alasannya kenapa Pak Bom tidak mau mengambil sisi lain pembibelan seperti Pendeta Agung ini. Di saat pendeta sibuk melakukan pengumpulan jemaat di gereja, Saudara Agung ini malah dia cenderung dia cenderung menurut pengakuan beliau itu biasa ke kebun binatang, ke mana di halaman-halaman rumah yang ada binatang, lalu dinasehati. Yang lucu itu kalau binatang-binatangnya itu bisa duduk rapi, kata beliau waktu itu. Ada bebek, ada kuda, ada ini, duduk rapi mendengarkan pembacaan Bible. Itu masih ingat gak itu waktu itu Pendeta Agung? Ya. Masih ya? Masih. Luar biasa, memang luar biasa. Salut saya. Nah, pengikut Yesus, apakah Anda tidak ingin masuk ke dalam timnya Pendeta Agung? Aku mau cari yang jalan lurus saja dulu untuk sementara. Oh gitu. Lumayan loh Bang kalau misalnya melakukan pembacaan Bible kepada binatang-binatang seperti singa, harimau. Kan paling Anda yang dilatih lari pagi sama harimau. Karena aku bukan binatang, Abang.
Justru aku nggak mau karena aku bukan binatang, kan aku manusia. Tapi kan perintahnya beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Makhluk kan itu bukan cuma manusia. Termasuk Pak Bom Bom. Pak Bom Bom itu juga kan makhluk juga itu Pak Bom Bom. Gitu loh. Iya, itu kan untuk Bani Israel, bukan untuk orang Indonesia, Abang Zuma. Bukan cuman manusia, di situ dibilang makhluk. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, Pendeta Agung ini setelah menyelesaikan S2-nya, konsentrasinya adalah pembibelan kepada makhluk-makhluk selain manusia. Inilah kelebihan beliau. Makanya sampai hari ini belum menikah kan? Nah, Iya. belum, karena dia konsentrasinya untuk melakukan pembibelan kepada binatang-binatang. Nah, saya sarankan beliau ini juga ajak Pak Bom Bom gitu. Oh iya. Kesannya setelah melakukan pembibelan kepada binatang, enak mana dibandingkan mengajarkan Bible kepada manusia, Pendeta Agung? Masih mending binatang, masih nurut daripada manusia. Tuh, coba deh. Lebih mending binatang, lebih nurut. Itu pencapaian yang sangat luar biasa yang harusnya pendeta-pendeta ini ikutin. Tapi hanya satu patokan aku, Abang. Yesus itu adalah utusan. Memang saya pengikut Yesus, tapi bukan untuk menyembahnya. Begitu, Abangku. Iya. Terus kenapa katakan kemarin itu saja? Kenapa nggak mengikuti perintahnya untuk memberitakan Bible kepada seluruh makhluk? Gimana saya memberitakan? Abangku semua aja orang jadi pendeta. Masa pendeta saya mau kabar? Bukan, makhluknya ambil posisi kayak Bang Agung ini. Jangan ke manusia bacakan Bible, ke ayam, kodok, semut, kucing. Aku tidak tahu jawab itu, Bang. Aku malah gimana ya? Kalau Pendeta Agung ada berapa di tim pendeta yang konsentrasinya membacakan Bible ke kambing, babi, sapi, anjing? Itu ada berapa orang sekarang yang masuk di komunitas Abang ini? Nggak ada yang mau, katanya sesat. Kurang ajar mereka. Kurang ajar. Dan Alkitab jelas beritakanlah segala makhluk. Kenapa? Iya. Betul, kurang ajar. Mungkin karena mereka berpikir tidak mendapatkan keuntungan gitu kali. Gimana pengikut Yesus gimana, Bang? Begini, kalau di sini kan di Toraja kan orang-orang pintar semua, Bang. Bagaimana kita mau kabarkan Bible di Toraja? Itu Abangku. Iya. Kepada binatang, kepada makhluk lain. Oh, di sini kan binatangnya di kandang, Abang. Jadi tidak pernah keluar, Abang. Ya, tinggal datang ke kandangnya bacakan Bible di luar. Itu Bang, lagi kan di sini kan dingin, jadi untuk bangunnya itu malas, Abangku. Jadi bagaimana ya? Jadi mubazir aja, Bang. Kambing-kambing itu cuman yang saya berharap Pendeta Agung ini ke depannya ada nggak nyali beliau untuk membacakan Bible kepada Genderuwo, Sundel Bolong, Suster Ngesot. Kan mereka juga makhluk. Karena saya ada nggak seperti itu, Bang? Gimana? Karena saya sendiri tidak pernah melihat makhluk-makhluk halus seperti itu, makanya tidak pernah saya injili. Kalau ada pasti diinjilin juga. Tapi kan namanya makhluk halus, berarti tidak mesti harus dilihat secara fisik. Anda masuk ke mana, ke hutan rimba atau ke kuburan-kuburan atau ke bangunan tua, bacakan aja di situ, pasti mereka mendengarnya. Kan begitu nanti kelihatan ketawanya. Kalau di sini tidak ada kambing, Bang.
Di mana? Kalau di sini kalau di Toraja nggak ada kambing Bang Zuma, cuma babi banyak. Kalau di Indrekang baru banyak beke kambing kan. Begitu Abang. Oh iya. Iya betul. Saudara Boleh Agung ini saja aku menyebarkan ke sana ke Indrekang, banyak kambing soalnya di sana Indrekang. Ya, tapi jangan sampai penginjilan kepada kambing malah jadi maling kambing juga nanti di Indrekang. Mana dong? Iya. Iya kan? Benar nggak? Wah, iya kan? Ini Pendeta Agung. Iya, betul lah Bang. Itulah aku takut-takutkan. Sedangkan ini Pendeta Agung kan tidak ada yang mau. Padahal sudah gelar SS. Apalagi saya anak kampung. Mana mereka mau kan? Iya. Betul. Ini Pendeta Agung memang sangat akrab dengan. Ya tinggal satu tantangannya, melakukan penginjilan kepada makhluk-makhluk gaib, penjaga gunung, penjaga kubur. Kalau begitu Bang. Oke, kapan ke Toraja Bang? Banyak makhluk-makhluk aneh di sini, Pendeta Agung. Boleh Bang. Iya kan? Kalau bagian itu Bang Zuma saja, kan area sana. Saya pula yang disuruh pergi. Soalnya kalau Bang Zuma di Toraja sudah tidak asing lagi kan, begitu. Jadi Pendeta Agung aja. Iya. Belum saja nanti bisa dijadwalkan ke sana. Iya. Saya nanti butuh ininya Pendeta Agung, PT abang saya ini, saudara saya ini melakukan pembacaan Bible kepada binatang, boleh nggak diposting? Ya nanti ya. Ini akun saya lagi trouble terus. Oh, pernah nggak Pak Pendeta, pernah nggak mengajak kemudian jemaat-jemaat Pak Pendeta ini untuk bernyanyi bersama? Seru itu. Pernah. Kambing, kucing, serentak enggak mereka? Berubah enggak suara kucingnya menjadi suara? Pasti. Kalau gitu. kambing, suaranya ya gitu. Apa katanya? Kalau saya nyanyi ikut nyanyi. Gitu. Oh iya luar biasa kambingnya. Iya. Kalau kucing ikut juga nyanyi? Kadang mau, kadang enggak. Oh, tapi kambing yang paling rajin menyanyi ya, panggil meme ya. Meme. Asal jangan kambingnya salah huruf aja sih. Pendeta. Ada lagi aku mau ditanyain Bang. Sementara begitu. Iya. Okay. Sementara begitu makasih dulu. Banyak, Abang. Sama-sama di sini juga sudah mau maghrib. Ya, sama-sama. Ya. Saya doakan mudah-mudahan segera dapat hidayah ya. Oke, Gurunda. Oke. Iya. Saya panggil Gurunda aja ya. Abang Iya. Gurunda. Oke, Mudah-mudahan Gurunda. tahun depan sama-sama kita salat tarawih ya. Amin. Iya. Makasih. Oke, guruku. Oke, makasih saudara. Salam hangat. Selamat kepada selamat. Guru semangat. Kenapa sih HP ku hang lagi Gurunda ya ini HP. Turunin aja ini Allah. Oke, sip. Jadi memang teman-teman sekalian, banyak keanehan yang kita temukan kalau kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang lain. Ada yang tulis di YouTube, penginjilan terhadap kucing, katanya bunyi kucingnya kwek. Itu bebek, itu bukan kucing. Lucu kan? Lucu. Teman-teman kita ini lucu, melakukan pembacaan Bible kepada kucing, kepada tikus. Dan kupikir udah sembuh, ternyata masih seperti yang dulu. Dulu pernah saya bimbing beliau syahadat, masuk Islam, bertahan, ya entah apa-apalah tujuannya kan. Ya pernah syahadat beliau, Pendeta Agung ini. Dia mengaku pendeta, dia mengaku lulusan S2 teologi. Dulu pernah syahadat, tapi menghilang. Setelah menghilang muncul lagi, mengaku murtad lagi kata dia.
Kenapa murtad? Rindu dengan apa pembacaan Bible kepada binatang-binatangnya katanya. Oh ya udah, nggak ada paksaan, bilang terserah. Yang penting jangan menghujat, jangan menista. Dia begitu. Kalau diskusi ya begitu, mengakui kalau dia itu adalah penginjil katanya, tapi ke binatang-binatang. Anda dengarkan sendiri kan pengakuannya? Itulah dia. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah selesaikan waktu 1 jam lebih ya untuk uji coba tema kita ini. Bagaimana menurut teman-teman? Sebelum kita tutup tema kita ini, kita lanjut sebentar malam. Apakah menarik tema ini? Bisa ya? Iya betul. Tauhid kayak Tauhid Makassar kayak. Menarik kan ya? Nah, kita mencoba untuk sekali lagi memanjakan teman-teman kita. Kita manjakan teman kita pengikut Yesus palsu. Mudah-mudahan mereka bisa menunjukkan tema apa, menunjukkan bahwa pengikut Yesus palsu itu adalah entah itu siapa ke, entah itu dibilangnya umat Islam kah atau siapa gitu. Yang penting jangan mereka. Kita tidak berharap mereka lah pengikut Yesus palsu itu. Kalau kita kan memang bukan pengikut, baik yang asli maupun yang palsu kan gitu. Nah mereka lah yang jadi pengikut Yesus. Maka mereka yang harus kita uji apakah asli atau palsu. Gitu teman-teman. Kita tema ini sebentar malam ya. Kalau tema yang kemarin percaya Yesus tidak binasa 3 hari berturut-turut, ya alhamdulillah banyak juga yang berdarah-darah kita buatkan ya. Sampai pendeta Suki tadi malam itu pamit turun kan, padahal dia paling ngotot biasanya. Setelah kita jelaskan terkait percaya kepada Yesus tidak binasa, dan ternyata setelah kita simpulkan orang-orang yang tidak percaya Yesus lah yang menyalib. Artinya salib itu adalah buah karya dari orang-orang yang tidak percaya. Jadi salib ada di bumi, salib itu sebagai simbol agama di Kristen berasal dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak ingin orang selamat, memperoleh hidup kekal dengan percaya kepada Yesus, maka mereka mencoba untuk menghentikan langkah Yesus. Artinya sesuai dengan yang Edis akui bahwa yang mau Yesus disalib itu iblis. Artinya iblis memang nggak mau Yesus itu menyelamatkan manusia, maka dia berupaya untuk membunuhnya. Sebenarnya kalau kita punya punya wawasan yang cukup luas, cakrawala berpikir yang bagus, sebenarnya tema-tema saya itu menghantarkan mereka berpikir, kalau yang kayak begini saja ternyata tidak sampai kepada poin kekristenan yang betul, atau sampai kepada kekristenan yang betul tetapi tidak terurai berdasarkan dengan ajaran Yesus, maka tema-tema Bang Suma itu sebenarnya itu menggugurkan kekristenan secara pelan-pelan. Itu termasuk ini pengikut Yesus palsu. Ini sebenarnya untuk meruntuhkan kemudian kesombongan, kepongahan mereka yang mengatakan, wah kami ini adalah anak-anak Tuhan, kami ini bla bla dan seterusnya. Sebenarnya tema-tema inilah yang meruntuhkan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah sanggup untuk membuktikan bahwa mereka lah pengikut Yesus asli itu. Bahkan semakin banyak bicara, akan semakin ketahuan bahwa ya wajarlah mereka kemudian kalau harus menelan pil pahit di mana Yesus mengusir orang-orang yang mengusir setan bermukjizat pakai nama dia, kan gitu. Oke teman-teman sekalian, di sini udah maghrib. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah tetap stay sebentar malam. Kita jumpa lagi paling lambat jam 10 waktu Makassar dengan tema yang sama. Kita akan mengajak teman-teman Kristen membuka siapa mereka pengikut Yesus palsu ini. Saya kira sangat menarik teman-teman. Kenapa ini harus kita bawa? Tadi yang saya uraikan Al-Quran surah Al-Ma'idah. Allah kemudian mencerca Nabi Isa dengan pertanyaan, apakah engkau yang mengajarkan manusia menuhankan dirimu? Berarti memang Allah tahu ada yang menuhankan utusannya, ya kan? Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kepada umat Islam untuk menuhankan utusan. Ada yang menyembah utusan Tuhan. Al-Quran menguraikan itu.
Maka siapakah mereka? Sebentar malam mudah-mudahan bisa terbongkar. Karena yang tadi belum terbongkar. Yang terbongkar itu adalah bahwa kambing itu ternyata kalau menyanyi dia lagunya me 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 me. Baru kali ini aku mendengarkan kambing bisa menyebut huruf M. Setahu saya kambing itu bisanya huruf B. Mbe iha. Umbe iha. Umbe iha. Mbe iha. Kok ada kayak kata ihanya di belakang? Oh, itu untuk membedakan antara kambing yang sudah dibacakan pendeta agung dan yang belum dibacakan oleh pendeta agung. Me 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 me. Ini kambing model apa ini ya? Oh, kambing yang sudah menjadi jemaatnya pendeta agung. Mungkin kambing-kambingnya sudah dibaptis selam, sehingga dia nyanyi me 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 me. Oke teman-teman, kita saling mendoakan. Insya Allah kita jumpa lagi sebentar malam jam 10 waktu Makassar. Mudah-mudahan sebentar malam kita kedatangan tamu-tamu, para pendeta-pendeta, pastor-pastor yang ingin menjelaskan ini di depan umat Islam dan umat Kristen. Dasar pijakan kita ada Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116. Jadi ini bukan satu arah tapi dua arah. Kenapa pakai nama ini, tema begini? Untuk memanjakan teman-teman kita supaya nyalinya bisa bertambah untuk menghadapi Bang Suma dan timnya. Oke, teman-teman, mohon maaf yang multi di bawah belum bisa dinaikkan. Di sini mau maghrib, kita mau buka puasa. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan pada sore hari ini bisa ada manfaatnya sama kita semuanya. Dan hal-hal yang kurang baik yang saya uraikan atau ada kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Me 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 me.